tempatnya ya. Neopak ya. Neopak ya. Di sini ya ada selang untuk menyambungkan ke oksigen. Ya. Ini menyambungkan ke oksigen, oksigennya kira-kira 6 sampai 8 liter ya. Kita sambungkan ini ke oksigen ya. Kemudian ini nanti untuk ke bayi ya. Selang yang satu lagi ini untuk ke bayi ya. Nah, ini sebelum bayi lahir kita setting dulu ya. Ini kita loskan ke kanan, maksimal ke kanan ya, sampai dia mentok ke kanan ya. Ini ke kanan ya. Udah habis ke kanan ya. Kemudian ini kita setting ya. Kalau bidan-bidan biasa udah saya kasih tahu tuh ya. Settingannya itu kalau ini kita tutup dua nih ya. Kita tutup ini ya. Ini memberikan tekanan PIP namanya. Peak inspiratory pressure. Jadi tekanan sama dengan kita mengambu ya. Kalau pakai ambu bag ini ya, kan kita menekan-tekan ini. Tapi kita tidak tahu tekanannya berapa kita berikan nih. Berapa milimeter lagi. Mungkin kalau semangat kita 60 80 kalau semangat ya. Tapi kalau pelan-pelan gini ya 10 20 jadi tidak pas tekanan yang kita berikan ya. Resikonya kalau kita berikan terlalu kuat, parunya bisa robek ininya ya. Bisa terjadi pneumotorak ya. Nah, makanya kalau yang ini dia bisa diatur maksimalnya berapa tekanannya di sini ya. Ini karena anak sambung oksigen jadi tidak tahu ya. Jadi biasanya nih kalau udah maksimal di sini, kemudian ini kita putar ya. Kita putar sampai dia tekanannya berapa kita harapkan ya. Mungkin kalau bayi-bayi cukup bulan itu sekitar 40 atau 45 ya. Mungkin mulai kita masukkan ke 35 dulu maksimal ininya ya. Tekanannya kita, pokoknya tadi awalnya kan kita loskan gini ke kanan. Ini kita putar sampai nanti jauh ini turun dia ya ke 35. Ini kita inkan ya. Kita tutup dua-duanya ya. Kita tutup dua-duanya kalau yang ini ya. Nah, sampai dia sudah 45, kemudian kita tutup. Berarti ini maksimal kita tahu kita nih ya. Maksimal tekanannya sekitar 35 mungkin kita setting ya, mungkin ya kalau tergantung settingan kita ya. Nah, kemudian ini namanya PEP ya. Peak and expiratory pressure. Inilah gunanya yang untuk membuka alveoli. Kalau tadi itu memberikan tekanan. Kalau ini membuka alveoli yang PEP ini bisa diputar-putar ya. Nah, ini kalau kita kondisi seperti ini ya. Kemudian kalau ini kita tutup, ini kita putar ya sampai mendapatkan PEP-nya 6 sampai 8 ya. Tergantung kita bikin berapa, mau 6K, mau 8K, tinggal mutar-mutar di sini ya. Bisa diputar-putar ini ya, 6 sampai 8 ya. Putar ya. Nah, begitu bayi udah lahir, ini baru kita sambungkan ke sungkup ya. Sungkup ya. Nanti kalau bayinya sesak dia ya. Nah, kita pasangkan seperti ini. Ada saya bilang tadi C-clamp ya. Pegang sungkup C-clamp. Ini huruf C, ini ya. Di mandibula ya. Ukuran sungkup harus menutup hidung sampai bawah dagu ya. Jangan ini sungkup yang bayinya sebesar ini, kita pakai sungkup ini yang besar ya. Nah, cocok dia. Ini bukan sungkup, ini sungkup muka jadinya ya. Muka kan sungkup ya. Ini tidak boleh pakai ukuran seperti ini. Jadi seperti ini artinya tidak akan efektif ventilasi kita ya. Nah, jadi kita ganti sungkupnya yang ukurannya sesuai ya. Makanya ini kan di puskesmas rata-rata juga jarang yang punya kecil-kecil ini ke bayi ya. Makanya dicatat mana yang ada sungkup ya. Cukup baik. Nanti evaluasi di latihan ini ya. Nah, ini kemudian kita pasang C-clamp. Nah, begitu bayi lahir kalau dia perlu tekanan ya, PTP kita tinggal tekan ini. Nah, pompa lepas. Jadi kita tak mengambil lagi. Kali ini aja pompa lepas. Jadi ini ada tekanan yang masuk ke ininya ya, ke dalam ya. Nah, di sini juga ada PEP tadi yang kita atur tadi. Kalau kita pakai alat ini akan nampak dia PEP-nya. Jarum ini akan bergerak ke angka di sini ya. Sesuai dengan settingan kita ya. Ini namanya Neopak ya. Ada pertanyaan? Gampang kalau pakai Neopak ya.
Kalau seandainya nggak ada alat ini Pak di puskesmas berarti macam Kalau nggak ada alat ini kan ini ada Ambu. ambu. Cuma kalau bayi dengan Tekanannya. distress napas, kan kita menggunakan ambu ini kalau seandainya bayi bernapas menggap-menggap atau tidak bernapas atau laju denyut jantungnya di bawah 100, baru di VTP, ya. Ini tujuannya untuk ventilasi tekanan positif, ya. Baru ambu, ya. Kita lepas-lepas, pompa lepas-lepas, pompa lepas-lepas, ya. Yang dinilai apa? Pengembangan dadanya, mengembang dadanya. Ya, kalau mengembang dadanya, berarti mungkin ventilasi kita cukup efektif, ya. Pompa lepas-lepas, pompa lepas-lepas, pompa lepas-lepas itu, ya. Nah, jadi kalau memang kalau pakai ini kan tinggal tekan ini, tinggal tutup gitu, ya. Pompa lepas-lepas. frekuensinya berapa kira-kira? Hah? Frekuensi kita ambil itu 20 sampai 30 kali gitu, ya. Pokoknya iramanya kita aja. Saya tidak salah 40 sampai 60, ya. Pompa lepas-lepas, pompa lepas-lepas, pompa lepas-lepas, iramanya kita aja, ya. Tidak usah lepas-lepas. Ini tidak boleh ngomong seperti ini, ya. Jadi ada kesempatan bayinya juga bisa bernapas gitu, ya. Hanya pompa lepas-lepas, pompa lepas-lepas, pompa lepas-lepas, ya. Itu yang mengambil seperti itu, ya. Jadi kalau tidak ada ini ya pakai ini. Cuma kalau seandainya bayinya bernapas, ya, laju denyut jantungnya di atas 100, kan harus di ini, ya. Bayinya merintih misalnya, kan harus pasang CPAP, ya. Kalau CPAP tidak ada ya sementara pakai oksigen ini, ya. Oksigen nasal kasih 1,5 liter sambil dirujuk, disiapkan turukan, ya, karena di puskesmas tidak ada CPAP-nya. Karena makin lama nanti harus ditelepon langsung, ya, maka makin lama nanti dirujuk makin kolaps paru-parunya tanpa CPAP.